JJ konstruksi jalan jembatan ini sudah basisnya menggambar dengan AutoCAD dengan 3D, Pak. Karena punya kemampuan menggambar softwarenya. Kemudian Ya, estimasi biaya konstruksi ini kan juga menghitung, Pak, menghitung RAB. Dan yang dihitung itu kan ada gambarnya. Siswa harus bisa gambar. Nah, kemudian konstruksi utilitas gedung ini kan juga sama, Pak. Ada mekanika. Itu juga nanti akan digambar oleh siswa yang DPIB. Nah, sekarang Bapak bayangkan kalau yang KGSP ini. Ketika praktek perawatan gedung, gambar nggak bisa. Estimasi biaya konstruksi, gambarnya, kalau ngitungnya sih saya yakin bisa, Pak. Tetapi ketika gambarnya kan nggak akan ini, Pak. Kalaupun mampu itu butuh waktu yang agak lama. Karena kita kan baru melulusan tahun ini, Pak. Baik DPIP dan KGSP. Ya tetap ini, Pak. Kita bandingkan tetap ada bedanya. Jadi yang tadi saya sampaikan ada siswa KGSP yang bisa lulus terus bisa ikut uji sertifikasi juru gambar itu ya Pak, itu enggak semua, Pak, hanya beberapa, hanya berapa ya, hanya 8 orang dari 32 orang. Jadi enggak total, Pak. Kalau semuanya ya pasti ada yang enggak lulus, Pak. Pasti itu. Beberapa tahun lalu di SMK Wonosari itu uji gambar seperti ini, siswanya siswa KGSP, ya kalau di sana bukan KGSP, Pak, tapi namanya bisnis konstruksi dan properti, kan hampir sama. Itu yang lulus tuh cuma 10 orang apa 6 orang, Pak, dari 60 orang. Nah, karena ya itu, Pak, tuntutan ketika menjadi juru gambar itu ya harus bisa AutoCAD, harus bisa 3D. Terus ini Pak, ya. KGSP itu kalau itu sama dengan dulu pas saya masih sekolah di situ itu sama dengan bangunan gedung nggak, Pak? Itu bangunan gedung, nggih. Oh, ini alumni Pak Stimbayu berarti? Iya, Pak, dulu. Nah, kalau dulu kan AutoCAD belum ada toh, Pak? Kalau dulu masih manual terus terang. Manual kan, masih sama Pak Barjo nggih, Pak Tri nggih. Pak Barjo, Pak Tri ya. Nah, nggih. Nah, jenengan kan bisa membayangkan, Pak, kalau misalkan mau RAB, gambarnya software nggak bisa, sing mau dihitung apa coba, gitu loh, Pak. Sekarang mau tanya, Pak, untuk program apa namanya yang 3D yang biasa dipakai untuk yang KGS, yang apa DPIP atau apa tadi? Itu biasanya DPIP, Pak. Pakai SketchUp atau pakai apa itu namanya? Lupa saya. Nanti kan, Pak, semua software akan diberikan. Jadi mulai dari SketchUp, mulai dari ArchiCAD, mulai dari Lumion itu nanti tetap entah itu beberapa akan kita ini, Pak. Ini yang siswa ini sudah ada yang bisa Lumion kok, Pak. Oh, yang KGS yang DPIP, Pak. Yang DPIP. DPIP itu nanti ada Lumion, ada itu juga ya? Iya, kalau yang DPIP loh, Pak. DPIP kalau yang apa ya, kalau yang KGSP paling cuma AutoCAD sama AutoCAD paling dasar toh itu paling nanti. Iya, AutoCAD aja dasar, Pak. Oh, belum sampai 3 dimensi toh nanti paling. Wah, nanti masuk di pelajaran apa, Pak? Di kelas 11 kan nggak ada. Kelas 12 nggak ada, Pak. Itu. Makanya ini tadi kan. Jadi untuk itunya cuman di kelas 10 aja toh ya paling nanti ya. Iya, kalau kelas 10 sih masih sama, Pak. Kelas 10 itu nanti masih antara DPIP dan KGSP itu tidak akan ada bedanya, sama. Bedanya nanti sudah di kelas 11, Pak. Karena 11 itu nanti penjurusannya tuh kan di situ, Pak. Materi-materinya kan otomatis sudah berbeda dengan di kelas 10. Antara DPIP dan KGSP sudah beda, Pak. Ya, terus ini saya mau tanya lagi. Kalau KGSP itu nanti ada apa namanya semacam sertifikat keterampilan teknik atau apa tadi? Itu ada, Pak. Untuk pelaksana bisa enggak? Gitu loh. Bisa, Pak. Bisa. Kan belum lama ini kan kami dari teman-teman yang jadi teman-teman apa namanya itu kan barusan ikut apa namanya uji itu keterampilan tapi belum keluar untuk pelaksana. Iya. Nah, itu bisa enggak? Itu kalau bisa ya gimana? Bisa, Pak. Kalau bisa tuh bisa, Pak. Tapi dari sekolah bisa memfasilitasi enggak nanti kalau misal udah lulus dari situ?
Sekarang Ya Pak, belum tahu Pak kalau itu. Saya nggak bisa menjanjikan karena kan itu biasanya biasanya anu Pak, biasanya kan secara ini ya bareng-bareng rombongan itu loh. Saya yang siswa KGSP itu, saya tawari Pak, gratis menjadi seorang pelaksana lapangan. Yang respon tuh cuma separuh Pak, cuma 15 anak. Yang lain nggak ada yang respon. Nah kalau kayak gitu gimana coba? Padahal gratis loh Pak. padahal Nah, itu kompetensi seperti itu kan penting banget untuk satu untuk mencari kerja, kedua kan nanti ya paling itu kan nanti untuk apa namanya istilahnya untuk peningkatan lelang-lelang laku Pak. ya. Nggih. Ya, Nggih. mungkin itu aja Pak. Mungkin Nggih. itu aja. Berarti pripun Pak? Gimana? Setuju mboten putranya pindah ke Terus DPIB? terus terang kalau saya pribadi ini kan kerjanya juga ya seperti itu. Jadi semua keseluruhan saya lakoni dari Nggih. gambar, ngitung, dari apa namanya melaksanakan di lapangan. Tapi kan Ya. kebetulan selama ini kalau nggak ada penghitung, nggak ada penggambar juga nggak jalan toh. Saya Nah, cuma iya. nanti tergantung dari teman-teman yang lain, dari orang tua wali murid yang Iya. lain. Kalau saya sih misal KGSP kalau yang Bapak terangkan tadi seperti itu, jadi ada program untuk apa namanya tadi yang itu Bisa, ada Pak. kita Union, terus Arsiket dan lain sebagainya itu sama setuju sekali karena itu pikiran saya ke situ sebetulnya dulu pas ke KGSP itu pikiran saya seperti pas saya belajar di situ sekitar 20 tahun yang lalu. Nggih, nggih. Pikiran saya seperti itu. Kalau Nggih. saya sih monggo-monggo saja saya setuju, Nggih. tapi untuk wali murid yang lain tolong ya monggo gitu. Nggih. Monggo Kak, ya itu Pak. Karena kan kita sudah baru melulusan satu kali nih Pak antara DPP dan KGSP. Ya itu Pak. Bedanya itu. Jadi ketika ada tes rekrutmen pekerjaan, ketika harus bisa AutoCAD dan 3D sudah, yang KGSP nggak bisa masuk Pak. Oh Tapi ya. kalau ada lowongan pelaksana lapangan, DPP masih bisa masuk Pak, nggak Ya. masalah. Nah, Ya. malah yang lulus tuh yang DPP-nya itu sebenarnya. Ya. Ya nanti pada teman-teman wali murid yang lain monggo. Itu Pak. Kalau saya setuju aja. Saya setuju aja. J Pak, berarti sampun sih Pak J, kita lanjutkan untuk yang sudah menyampaikan ini sudah antri sepertinya J, monggo kepada wali siswa dari Mbak Laila ini sudah ingin menyampaikan pendapatnya, monggo kepada wali siswa Mbak Laila Aisyah, kulo persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi yang saya simak, kalau KGSP dialihkan ke jurusan yang di PIB, otomatis waktu pendidikan yang harusnya KGSP itu 4 tahun, 4 tahun dialih ke 3 jadi 3 tahun semua. Bu. Nggih. Otomatis lebih cepat lulus Bu. Berarti kan kalau alumni KKE dulu kan di sana, itu kan masih yang TGB itu Pak, yang 4 tahun Masih itu TGB nggih. yang PKL-nya kan di tahun ke-4. Nggih. Berarti ini nanti kalau dialihkan ke yang 3 tahun semua, berarti PKL di tahun ketiga, berarti Tahun ketiga. otomatis KGSP dihapuskan dari sekarang atau nanti akan berubah lagi kurikulumnya atau gimana itu Pak? Kalau itu Bu, belum tahu, tetapi untuk tahun ini tuh kurikulumnya sudah berubah Bu. Jadi KGSP itu yang terakhir tahun kemarin, tahun 20 terakhir. Nah, ini sudah kurikulum yang baru, yang kurikulum 2021. Nah, ini karena SMK 2 Depok ini termasuk sekolah unggulan, maka harus menjadi pionir. Jadi duluan Bu. Mungkin tidak semua sekolah menerapkan kurikulum baru. Jadi beberapa sekolah se-DIY itu juga yang
yang menerapkan kurikulum baru ini juga tidak semua. Jogja itu paling sekitar 10 apa 15 sekolah yang baru menerapkan kurikulum baru ini. Kalau di Jawa Tengah saya dengar sudah kurikulum baru, Bu. Di Jawa Tengah. Yang membuat saya agak rancu tuh kenapa kemarin dari awal kok pendaftarannya tetap terbagi 2, kok enggak langsung dijadikan 1 aja gitu loh Pak. Dadeknya kan anak yang tadi awalnya itu pingin ngambil yang KGSP akhirnya harus beralih ke yang DPIB. Kecuali kalau memang anaknya dari awal memang yang tadi yang saya simak tadi pinginnya ke DPIB ya nggak masalah. Cuman ini kan akhirnya kita harus ngeset anaknya lagi yang awalnya kan taunya kalau DPIB itu kan ke arsiteknya, kalau ke KGSP itu kan ke sipilnya ya Pak ya. Ini berarti kan nanti beralih semua ke sana nanti ngeset anak terus sama nanti soal pelajarannya segala macam itu memang kan kalau tadi dijelaskan lebih komplit ke DPIB ya Pak ya. Itu nanti untuk tekniknya saya kok masih belum nangkep karena yang dulu yang TGB itu kan 4 tahun jadi 3 tahun full itu materi, yang ke tahun keempat itu PKL. Nanti penerapannya ini kan jadi dipersingkat jadi 3 tahun, yang tahun ketiga PKL. Itu nanti tekniknya gimana itu Pak? Ya kalau itu kita kan dari pusat Bu, dari kementerian kan, jadi sebenarnya kurikulum yang baru itu sudah dari pusat itu bulan Maret itu sudah ada Bu, tetapi karena kita nggak bisa Bu, KGB nggak ada, itu kan yang menentukan itu kan dari ini Bu, dari Dikpora, dari pendidikan ini ya, provinsi ya, yang menentukan itu Bu. Jadi sekarang harus pakai kurikulum baru. Nah, itu yang menentukan itu dari situ Bu. Kita nggak bisa sekarang kita mau istilahnya otonomi sekolah ya kurikulumnya, kita nggak bisa. Dulu kita pernah seperti itu Bu, waktu pas masih teknik gambar bangunan yang masih kurikulum KTSP, kita masih ini Bu, kita yang tahun keempat itu kan kita kurikulum baru, otonomi sekolah. Tetapi untuk rapot, untuk ijazah itu lama Bu, karena kan kita 4 tahun dan tidak sama. Nah, itu salah satu hambatan ketika kita ditagih ijazah yang 4 tahun itu masih lama Bu. Bahkan ijazah itu bisa 2-3 bulan baru dapatkan setelah lulus yang tahun-tahun dulu. Saya nggak tahu putra, tapi kan kalau yang teknik gambar bangunan itu sudah lulus tahun berapa Bu putranya? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Oh ya. Kalau itu kan Bu sudah sesuai dengan kurikulum yang nasional, jadi mungkin tidak lama ya. Tetapi kita pakai kurikulum yang lama itu kita masalah ijazah itu terus dan lain sebagainya, karena otonomi itu kita ini sering dikesampingkan karena kan tidak masuk dapodiknya, tidak masuk dan lain sebagainya itu Bu. Enggak, maksud saya gini Pak. Kalau yang sebelumnya yang 4 tahun itu kan PKL-nya di tahun ke-13 itu. Otomatis kan materi yang disampaikan itu kan 3 tahun. Iya. Nah, sekarang kalau dirubah menjadi 3 tahun, yang materinya berarti kan 2 tahun materi, yang tahun ke 2,5 tahun Bu. 2,5 tahun. Berarti 2,5 tahun karena PKL-nya 6 bulan. PKL 6 bulan sama magang 6 bulan kan yang dulu? Yang dulu ya, bedanya setengah tahun Bu. Berarti materi yang harusnya disampaikan 3 tahun itu berarti harus dihabiskan dalam waktu 2,5 tahun. Ya gitu. Berarti ada penambahan jam pelajaran berarti nanti Pak? Malah ada pengurangan Ibu. Oh. Karena itu kan kebijakan nasional Bu. Kita kalau sudah kebijakan nasional kita sudah tidak bisa apa-apa, kita hanya tinggal terima saja. Jadi kan kita ini kan menawarkan Bu. Jadi kalau DPIP kan tidak ada masalah. Itu jurusannya masih ada Bu. Tetapi yang KGSP ini tidak ada jurusannya. Ada jurusan yang lain gitu loh. Kalau
Bapak bilang penawaran, berarti ini belum fix anak KGSP pindah ke DPIP semua atau gimana? Ya, kita ini Bu, kita tawarkan ke ini ya, mestinya kan kalau setuju semua kan saya yakin tidak akan bisa setuju 100% ya. Ya kita Iya, mencari ini betul. aja Bu, mencari Win-win solution. apa ya, suara terbanyak aja. Kira-kira berkenan mboten, karena kita kan kalau mau memfasilitasi semuanya kan tidak bisa Bu. Kita kan tidak mungkin nanti dari siswa 33 atau berapa ini ya. Nah, tidak mungkin nanti dibagi separuh, nanti yang separuh ikut DPP, separuh jurusan yang lain. Kita kan tidak bisa Bu, harus bareng-bareng. Jadi kita harus ada kesepakatan lah Bu. Toh ya ini Bu, kita kan selama mengajar siswa DPP KGSP kan saya tadi juga sudah menyampaikan. Jadi siswa DPP dan KGSP seperti ini. Terus ketika ada rekrutmen yang KGSP tidak bisa masuk karena tidak bisa gambar. Kan ini juga tadi sudah saya sampaikan. Dan saya tadi juga siswa kelas 12 KGSP yang sekarang baru belajar, tadi kan juga saya tanya baru aja, terus saya tanyakan untuk gambar SketchUp-nya bisa nggak? Kan nggak bisa semua Bu. Nah, artinya kan sekarang untuk ruang lingkup pekerjaan itu kan di industri itu tidak akan ditanya Bu, jurusan DPIB atau KGSP atau bisnis konstruksi apa-apa. Tetapi pasti ditanya, kamu bisa gambar nggak? Kamu bisa ngitung RAP nggak? Pasti seperti itu Bu. Nah, karena kan saya juga di dunia industri kan saya juga ada di ini Bu, ada di sana. Beberapa teman-teman dari asosiasi, dari perusahaan, pasti larinya ke situ Bu. Tidak akan tanya dulu jurusan apa atau enggak. Tetapi yang ditanya bisa gambar nggak? Bisa ngitung RAP nggak? Hanya dua itu aja Bu. Iya. Terus kalau sekarang misalnya pahitnya ya Pak ya, Nggih. yang KGSP tetap ngotot ke KGSP, padahal harusnya dialihkan ke DPIB semua. Itu nanti gimana solusinya? Kan harus sepengertian saya berarti kan otomatis yang KGSP mau tidak mau harus pindah ke DPIB semua gitu kan Pak? Nggih. Berarti kan otomatis KGSP kan ditutup pindah ke Nggih, DPIB yang semua. nutup bukan kami loh Bu, dari pusat loh Bu, Iya dari kementerian loh. saya ngerti. Makanya berarti kan ini intinya itu mau tidak mau berarti anak KGSP harus pindah ke DPIB semua, gitu kan Pak? Nggih, ini kan saya memberikan penawaran gitu loh Bu. Penawaran kalau misalkan dari KGSP ini pindah ke DPP bagaimana gitu loh. Karena ya itu tadi perjalanan siswa KGSP itu seperti itu, DPP ngerti. seperti ini gitu loh. Makanya kan berarti kan secara otomatis yang KGSP sudah ditutup pindah ke DPIB semua, mau tidak mau kan berarti harus pindah ke sana karena jurusan KGSP-nya kan sudah ditutup gitu kan Pak? Nggih, untuk tahun untuk yang ini nggih. Yang tahun ini, yang tahun next kan kita nggak ngerti perubahan seperti apa lagi nanti yang akan disampaikan dari gitu kan Pak? Nggih. Ya. Ya udah, sementara itu aja dulu. Terima kasih. Oh, nggih. Ibu, terima kasih banyak. Nah, menika dari Ibu Wali Siswa dari Mbak Laila Aisyah, ini sudah ada antrian, kita buka dulu antriannya nggih ingkang badhe menyampaikan. Yang kedua yang pertama menika orang tua dari Mas Irfan Dika, monggo menawi badhe menyampaikan pendapatnya. Kula persilahkan Bapak, ini ngapunten karena sudah jam 19.50 nggih, mbok menawi wonten ingkang badhe istirahat, pendapatnya saged dipun persingkat menapa ingkang badhe disampaikan. Monggo Bapak, kula persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya saya selaku orang tua, saya setuju aja untuk dipindah di jurusan yang ada kurikulum 13-nya, itu karena kebijakan pemerintah juga. Kami juga sangat setuju karena kebetulan saya juga bekerja di instansi pemerintahan, khususnya di pendidikan. Itu kami juga pengalaman bahwa di bidang Sapras itu juga teman-teman dari istilahnya pengadaan gedung dan bangunan itu saya tanya, itu rata-rata kalau cari pekerjaan di kontraktor dan lain sebagainya itu bagaimana?
ya yang perlu ya itu ada bisa gambar dan lain sebagainya itu. Jadi ya untuk jurusan ini memang sangat lebih kompleks ya, lebih lengkap lah daripadanya yang jurusan yang kemarin. Untuk itu kami ya setuju aja untuk dipindahkan jurusan karena mengikuti dari kebijakan pemerintah yaitu memakai kurikulum 13. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, berarti dari orang tua Mas Irfan Dika meniko sudah setuju nggih apabila memang KGSP meniko berubah menjadi DPIB. Nah, ini mungkin saya sedikit menambahkan sedikit kemauan. Kalau tadi itu kan ada yang mengatakan bahwa kalau KGSP itu ke teknik sipil, tapi kalau DPIB itu ke arsitektur. Sebenarnya fleksibel Bapak Ibu, itu bisa kita sampaikan kita bisa sesuaikan ketika sudah lulus. Bahkan saya juga ketika saya dari SMA Bapak Ibu, jadi ketika saya sudah masuk ke universitas atau ke perkuliahan gitu, justru ciri khas dari lulusan SMK 2 Depok itu adalah kemampuan gambarnya yang luar biasa. Jadi ketika sudah ada di universitas itu, mereka lebih mengejar seperti pelajaran mungkin mekanika teknik, kemudian ada mata kuliah yang seperti tentang utilitas dan lain sebagainya, itu nanti kita bisa pelajari lagi. Atau dasarnya kita juga sudah ada di DPIB seperti itu misalnya Bu. Ya nanti itu bisa kita teruskan di universitas baik di teknik sipil maupun di arsitektur. Jadi antaranya DPIB dan KGSP ini nantinya bisa fleksibel. Tapi ketika kita ada di DPIB kemudian pindah ke teknik sipil, kemampuan kita di gambar itu menjadi kartu as untuk di universitas begitu. Jadi tidak ada masalah ketika lulusan KGSP maupun DPIB itu mau masuk ke arsitektur maupun teknik sipil. Justru malah kemampuan siswa mungkin malah lebih bagus dengan adanya sudah bisa 3D maupun maupun 2D gitu. Jadi malah ada kemampuan lebih gitu nggih. Jadi karena kalau di universitas kan tidak mungkin diajarkan SketchUp, tidak mungkin diajarkan arsiket gitu. Jadi setidaknya nanti bisa punya kemampuan lebih daripada teman-temannya yang berasal dari SMA maupun dari jurusan KGSP gitu misalnya JPJ. Ini bisa saya sampaikan seperti itu. Hanya tambahan saja ini untuk memperkuat. Nanti kok bingung lah nanti kan padahal saya pengen di teknik sipil gitu kan. Kok saya masuknya ke DPIB itu tidak masalah, nanti bisa menjadi kartu as ketika sudah masuk ke universitas. Begitu. Nah, ini saya lanjutkan terlebih dahulu, J. Yang ketiga meniko ada dari orang tua Mbak Mahlika. Meniko dapat saya persilahkan. Kulo sumangga akan bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menanggapi aja nggih sama antara setuju tidaknya, saya kembalikan ke anak juga karena dari awal itu anak saya memang apa itu namanya, kalau secara nilai itu sebenarnya tuh mau masuk ke pilihan dia yang apa tadi Mbak, apa DPIB itu udah masuk juga, cuma karena melihat KGSP itu potensinya yang kedepannya itu 4 tahun dan ada lebih spesialnya ke sanitasi, plumbing segala macam itu. Terus nanti angen-angennya itu nanti kalau mau lanjutin ke jurusan UGM yang baru itu teknik infrastruktur lingkungan itu ya terus anaknya memang agak apa ya, agak memang harus diset ulang. Misalnya itu kalau nanti kan mikirnya gini, kalau saya selama anak itu masih bisa enjoy, enggak masalah, saya pasti setuju aja. Cuma yang perlu dijawab nanti adalah ketika anak-anak yang sudah memilih di KGSP dan mengharapkan berekspektasi lebih dari KGSP itu enggak tahu gimana sekolah
mencari jalannya seperti apa, monggo dipasahke sekolah mawon. Tapi secara gambaran umum, saya tetap bertugas untuk apa ya, saya itu mensupport anak, mensetujui apa yang dia pilih dan inginkan. Terus ya udah itu aja. Paling secara garis besarnya setuju ya Mbak. Secara garis besarnya setuju. Cuma with note, istilah itu with note itu ya tetap nanti yang apa itu namanya menjawab permasalahan apa nih, persoalan apa tadi tentang spesifikasinya spesialisasinya KGSP itu ke depannya itu yang anak saya harapkan gitu loh. Kira-kira itu gitu aja. Kok nggak bunyi? Kok nggak bunyi? Nggih, Udah masuk Pak, suaranya masuk. Oh nggih masuk. Masuk. Nggih, Masuk. masuk kok Bapak. Oke. Jadi intinya ngoten mawon, nek kula mboten Oke. masalah mau dipindah atau apa segala macam. Cuma khasnya STM Bayu itu ada apa ya, semacam kelebihan dari STM lain. Kalau di STM lain mungkin kita bisa cari anu juga sih. Bukannya nganu nggih, ini kalau bicara fakta di lapangan, kalau mau kita milih KGSP itu mergone itu kok nganu loh, apa namanya, potensinya kok kayaknya apik. Tapi setelah mendengar ini tadi keterangannya kok ya nuwun sewu, kok jebul urung siapa ya KGSP itu di STM Bayu apa gitu, enggak tahu juga ya maksudnya itu. Tapi kalau sekilas dari apa namanya, dari penjelasan tadi ya mau nggak mau nuruti karepe pemerintah kan gitu Dok. Jadi nggih sementara itu aja. Nek kesimpulan anunya kita setuju aja with note itu tadi. Ngoten mawon Bu Khoir sama Pak Gar. Oh nggih. Nggih, Turun Mbak. nggih Bapak, matur nuwun sangat. Nggih, menika Pak Darmawan badhe memberikan tanggapan. Oh nggih. Menapa boten? Mungkin ini saya nggak etis nih menyampaikan ini. Ini Bapak Ibu bisa melihat nggih yang saya share ini. Nah, ini masih yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau melihat pekerjaannya tuh lebih berat di DPIP ya. Tapi ternyata siswa yang banyak gagal atau tidak naik kelas itu malah di KGSP. Yang tahun kemarin ini yang tidak naik di kelas 10 ini ada 3 orang. Yang kelas 11 KGSP ini ada 4 orang. DPIP hanya 1 Bapak Ibu. Nah, jadi kan artinya ternyata ya mungkin itu tadi Pak. Jadi Bapak Ibu kalau tugas-tugas itu nanti akan lebih banyak di DPIB karena nanti sifatnya kan sudah mandiri, menggambar, mendesain, menghitung dan lain sebagainya. Tetapi kalau di KGSP nanti ya itu tadi mungkin karena tugasnya kurang, mereka menyepelekan, ternyata ketika diminta mengumpulkan nggak jadi. Jadi ini juga bisa menjadi sebenarnya jadi pertimbangan lah. Soalnya kalau misalkan di DPIP itu untuk mau kuliah tuh sebenarnya masih luas Bapak Ibu. Mau ke teknik sipil bisa, arsitek bisa, ke infrastruktur itu juga sangat bisa karena kan kita masih pokok ya. Cuma kan bedanya kalau di KGSP itu nggak bisa gambar, cuma itu aja. Oh, jadi iya, malah di sipil itu juga soalnya masih gambar, masih ada gambar Pak. Tetapi di kita kan juga gambar itu sebenarnya hanya bisa dikatakan nggak ada kalau kita ikut apa di kurikulumnya. Jadi kita tuh sebenarnya sudah mencuri-curi siswa KGSP itu kita beri Pak AutoCAD. Sebenarnya itu nggak ada Pak di kurikulumnya. Kalau di DPIB atau gambar bangunan jelas ya, tetapi yang KGSP sebenarnya nggak ada. Jadi kita kan terus kita membandingkan siswa kita yang sudah belajar dan sudah lulus itu pun ternyata antara DPIB dan KGSP anak-anaknya lebih semangat yang DPIB Pak, Bapak Ibu. Jadi kan ini kita menyampaikan informasi seperti dan terus ternyata ini ada dari pemerintah pusat jurusan KGSP itu nggak ada gitu loh, ada jurusan yang lain dan itu jauh lah. Kalau DPIB ternyata masih karena untuk konstruksi dan properti ini seluruh SMK itu yang paling banyak juga DPIB bukan KGSP. Jadi yang di Jogja aja yang ada KGSP itu hanya di
kota sama di pengasuh Pak, hanya 2. Yang lainnya semua DPP semua. Nah, berarti kan mereka tahu peluang kerja yang luas itu sebenarnya di DPP-nya. Cuma kan kita mau menyampaikan seperti itu kan juga tidak mungkin toh Pak. Pilih ini aja ya ini. Nah, mungkin itu saja Bu Janti, monggo. Matur nuwun Pak Darmawan untuk tanggapannya. Menika sepertinya sudah tidak ada yang ingin menyampaikan atau masih ada menika. Ini ada dari wali siswa Mbak Safira ini sudah menyampaikan bahwa setuju dengan penawaran perpindahan KGSP ke DPIP. Ini mungkin hanya beberapa nggih yang menyampaikan di sini. Mbak Menawi ada yang lain atau apa yang menjadi pendapatnya tadi tidak tersampaikan oleh Bapak Ibu Wali yang sudah menyampaikan. Nanti bisa kami tampung, saya menanggapi ataupun Pak Darmawan juga menanggapi. Ada lagi menikah dari wali siswa Mbak Zahra Putri. Menikah pada menyampaikan. ini Bu, tadi kan saya sudah mendengar yang lain. Jadi kan saya pertanyaan yang kedua tadi. Itu nanti yang tadi ke DPIP saya setuju, tapi nanti kan dikembalikan lagi ke anak-anak. Jadi nanti misal pas di forum lain anak-anak ditanya gimana ini orang tua sudah setuju kalau misal pindah ke DPIP gitu. Jadi ke DPIP kok pindah? Jadi dari KGSP ke DPIP itu gimana? Anak ditanya sekalian gitu. Jadi mungkin itu aja Bu. Jadi biar nanti tidak anak-anak pada bingung. Biasanya kan orang tua yang yang mengenai untuk jurusan-jurusan itu jurusan KGSP sama DPIP mungkin ada yang kepahamannya masih itu nanti biar lebih iya ya. Ya udah itu aja Bu. Jadi kembalikan aja ke anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ini dari Ibu Yuni pada menyampaikan kembali. Iya, terima kasih Bu Janti. Ya saya cuma mau menambahkan aja menanggapi dari tadi wali murid dari Mbak Zahra Putri. Sebetulnya sangat baik sekali untuk segera menawarkan ke anak-anak karena kan ini sudah berjalan ya. Kalau itu lebih cepat ada penanganan dalam artian sudah ada suatu keputusan. Jadi untuk kedepannya itu lebih cepat karena ini sudah berjalan nanti di bulan Juli, besok sudah di Agustus, lah September biasanya sudah masuk PTS ya. Kalau kita masih rancu kan kasihan ke anak-anaknya itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk di bulan Agustus seharusnya keputusan ini sudah bisa dibuat gitu aja. Terima kasih. Matur nuwun Ibu. Ini kalau untuk dari siswa nanti bisa ada pendampingan dari saya karena saya juga tahu menika ingkang jadi concern Bapak Ibu bahwa bagaimana siswa yang ingin menjalani gitu kan siswa yang ingin menjalani gitu kan ibaratnya seperti itu. Orang tua bersifat mendukung apa yang menjadi keinginan atau passion dari putra-putri ini pun Nah ini nanti saya usahakan Bapak Ibu jadi bisa saya dampingi putra-putri Ibu untuk iya dan tidaknya atau rela dan tidaknya atau mau dan tidaknya ini nanti bisa saya dampingi. Kalau tidak malam ini besok pagi nanti saya bisa ngobrol dengan siswa-siswi kelas 10 KGSP. Jadi Bu terima kasih untuk sarannya nanti akan saya tindak lanjuti menika. Nah menika kemudian untuk wali siswa dari Mbak Malika menika pada menyampaikan kembali sepertinya saya persilahkan. Nggih Bu Janti. Anu aja pokoknya mending dipersingkat aja malah
langsung anak-anaknya di vote udah gitu nak, Oh, nanti kelihatan daripada nah orang tuanya tetap nganu kok Bu, tetap saya yakin mungkin mendukung lebih nggih. ke arah mungkin persetujuan yang sifatnya normal mungkin ya. Tapi kalau anak-anaknya itu udah mantep-mantep tuh kita sebagai orang tua tuh enggak apa-apa sih. Wong yang apa namanya? Yang lakoni anak-anaknya juga. Ini tadi saya juga bicara sama anak juga. Ya udah kamu nanti kalau mau tanya-tanya teknis atau apanya sama Bu Janti aja biar dijelaskan secara detailnya. Nah, dan kami sebagai orang tua siswa juga tetap apa namanya berterima kasih juga udah disosialisasikan semacam ini. Terus ya intinya kalau saya pribadi dari pihak orang tua wali saya setuju itu kalau mau di vote via orang tua. Kalau via anak ya nanti Bu Janti aja saya nganu, saya apa? Saya nego sama anak-anak itu paling nanti pertanyaan sama anak-anak aja. Kalau orang tua teknisnya enggak kayaknya saya nggak terlalu anu juga sih. Cuma saya apa namanya tuh lebih ke sifatnya mendukung mana yang baik. Dan pasti kalau di STMBO pasti saya yakin pasti baik lah gitu. Karena kompetensinya bagus. Itu pun Pak Darul. Bapak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk yang ini disampaikan. Ini sepertinya ada dari wali siswa Mas Arga. Ini monggo bisa disampaikan, Bu menawi bisa dipersingkat untuk pendapatnya, nggih. Monggo wali siswa dari Mas Arga kula semanggaken. Nggih, matur Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Mungkin singkat saja ya, saya langsung aja. Saya sependapat dengan Bapak dari Mbak Mahliga seperti itu. Mungkin bisa dipercepat saja seperti itu. Kalau pada dasarnya sih saya monggo manut saja. Tinggal kita sebagai orang tua tinggal mengarahkan ke anak untuk memberikan wawasan lebih apa ya, lebih terbuka lagi. Istilahnya untuk jurusan-jurusan itu kan tidak sempit ya. Jadi bisa kita memberikan mindset ke anak itu tidak hanya seputar hanya jurusannya ini, ini. Kita bisa memberikan yang lebih luas lagi gitu. Jadi intinya untuk apa namanya, untuk setuju atau tidaknya saya mengikut saja, istilahnya yang terbaik untuk anak-anak itu saya monggo saja. Jadi mungkin seperti itu, saya hanya istilahnya saya menyetujui pendapat dari orang tua wali murid dari Mbak Mahliga seperti itu. Ibu matur nuwun sangat atas pendapatnya serta dukungannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini kalau dari Pak Darmawan pripun menika Bapak? Badhe lajengan sakniki atau kita tanyakan jeda besok pagi. Untuk kelas 10 DPP KGSP itu mata pelajarannya masih sama Bapak Ibu, tidak ada yang beda. Semua sama, masih sama. Jadi beda itu nanti di kelas 11. Jadi enggak masalah sebenarnya sih kalau pindah apa. Nanti juga kurikulumnya tuh berubah kok. Jadi jadwalnya berubah semua. Jadi saya ini dari sekolah sudah diminta membuat jadwal yang baru. Nah, cuma eksekusinya ini nanti menunggu izin dari Dikpora. Karena dari Kementerian Pusat memang sudah meminta harus pakai jadwal yang pakai kurikulum 2021. Nah, tetapi karena dari kita, istilahnya orang tua kita itu kan dari sekolah tuh dari Dikpora provinsi ya, dari provinsi itu belum memberikan izin ya. Tapi kita sudah menyiapkan Bapak Ibu. Nah, ini kita sampaikan kalau jurusan KGSP itu di kurikulum yang baru tidak ada. Jadi yang jelas Bapak Ibu semua, kami dari guru konstruksi dan properti itu kita sudah menganalisa, kita sudah mengalami, mendampingi siswa DPP dan KGSP dan hasilnya juga seperti apa. Jadi kita pasti kita akan mencoba membuat yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu. Jadi menurut kami di antara jurusan itu ya, menurut kami yang paling terbaik itu ya DPIP itu, karena
nanti bekal buat putra Bapak Ibu semua itu akan lebih lengkap daripada jurusan yang KGSP. Jadi yang jelas demi layanan yang terbaik, kami bisa memberikan layanan terbaik kalau putra Bapak Ibu di DPIB. Mungkin itu saja Bu Janti. Matur nuwun Pak Darmawan. Nah ini kalau semisalnya ini sudah orang tua dengan putra putri ini pun ini coba saya ambil suaranya Ini pokoknya saut-sautan saja nih langsung dari putra putrinya. Mas Mbak 10 KGSP, kalau semisalnya ini sudah kita dengarkan bersama bahwa keputusannya seperti itu. Kalau dari Mas dan Mbak semua bagaimana? Langsung tek iya atau tidak? Begitu saja coba saut-sautan saja tidak apa-apa. Monggo dinyalakan mic-nya dan saya setuju Bu, saya setuju kayak gitu silahkan. Setuju Tidak Bu, apa-apa. setuju. Setuju Bu. Saya setuju Bu. Oke. Saya setuju Bu. Saya setuju Bu. Saya juga setuju Bu. Oke. Oh ini sudah banyak ya nyaut Sip. Berarti nantinya semangat ini jangan hilang loh ya, bukan hanya di awal ini saja. Artinya saya setuju kita bawa sampai ke kelas 12 nanti. Jadi semangat untuk kita move on atau pindah ke DPIB ini bukan hanya saat ini saja, tapi kita bawa sampai ke kelas 12 nanti. Tentu saja akan ada hal yang baru, hal yang menyenangkan dan surprise juga di jurusan DPIB. Begitu ya. Jadi ini untuk awal kita saya sampaikan sudah disampaikan bahwa setuju dan tidaknya. Ini ada wali dari Mas Rudi badai menyampaikan atau tidak menika? Sudah jam badai menyampaikan? Monggo menawi badai menyampaikan pendapatnya, tapi mohon maaf saged dipun persingkat mereka sudah jam 20.13. Monggo kula sumanggaaken. Nek apa? Kula manut mawon nek anak kula Rudi wingi jane milih napa? DPIB. DPIB. DPIB Bapak. Mboten ketampa. Oh, nggih Bapak dadospun menika pun skeca Pak menawi dipun nggih Pak. Matur nuwun Bapak untuk pendapatnya. Menika sepertinya sudah bisa kita simpulkan bahwa kegiatan hari ini pada intinya adalah menyampaikan informasi bahwa akan adanya perubahan kurikulum dari yang lama dengan yang baru yaitu SMKPK atau program pusat keunggulan ini dengan tidak adanya jurusan konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Nah, kemudian kami dari pihak sekolah atau dari berdasarkan struktur kurikulumnya ini kita akan berpindah menjadi jurusan DPIB berdasarkan jajak pendapat kita atau dengan diskusi kita hari ini bahwa disimpulkan mayoritas bisa saya sampaikan 70% atau 80% mengatakan bahwa setuju untuk berubah menjadi DPIB. Untuk kedepannya atau pandangan ke depan untuk DPIB seperti apa, baik siswa maupun wali, nanti bisa disampaikan kepada saya selaku wali kelas. Apabila saya tidak bisa menjawabnya, nanti akan saya teruskan ke jurusan atau kepada Pak Darmawan nantinya Begitu Bapak Ibu, ini sudah cukup sepertinya kegiatan kita ini sudah cukup lama kita ngobrol seperti ini sudah 2 jam sepertinya itu. Nah ini bisa saya tutup Pak Darmawan menika. Nggih, monggo Bu Cari. Terima kasih. Terima kasih banyak juga kepada Pak Darmawan yang sudah mendampingi kami di 10 DPIB untuk diskusinya. Kemudian serta jajak pendapatnya saya sampaikan terima kasih banyak. Menawi badhe undur diri, monggo Bapak saya persilahkan.
Nah, ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini dan mohon maaf saya mengganggu waktunya, waktu istirahat di malam Sabtu ini ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita sampaikan di sini atau kita dengarkan di sini sudah jelas nih Bapak Ibu, tidak akan ada miskomunikasi atau tidak ada tidak mendapatkan informasi sama sekali. Sudah kami sosialisasikan insya Allah dengan baik. Jadi dapat saya akhiri begitu Bapak Ibu. Nanti apabila wali siswa tidak hadir hari ini, nanti akan saya rangkumkan atau nanti bisa menyaksikan tayangan ulangnya. Nanti bisa saya sampaikan melalui grup wali siswa Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiru qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu menawi badhe live meeting. Waalaikumsalam.